Oh iya, kemarin ada yang ngomong lagi. Itu mujair batu kali Pak. Duh, ini loh, perbedaan nila hitam sama mujair batu itu signifikan. Ini nanti ya, saya kasih tahu nih. Ikan ini 3 tahun ini, besarnya 3 tahun nggak dikasih makan, salah. Ini tetap dikasih makan sesuai SOP. Yang jadi masalah bukan dikasih makan atau tidaknya, tapi masalah sistemnya. Salahnya di sistemnya. Sistemnya yang salah di mana, Mas? Nih. Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semua pecinta ikan kebumen. Salam kelipik-kelipik. Jadi gini, kemarin di video ini budidaya ikan di kolam drum ini, katanya Mas itu ikannya dikasih makan apa enggak? Kasih makan loh. Tuh, nggak percaya, kasih makan pagi sore ya, makan itu. Nah, kasih makan apa enggak? Kasih makan nih. Saya dikiranya cuma ditaruh di sini aja makanin lumut yang ada di sini, enggak, dikasih makan ini loh. Ya makan dia normal nih. Kalau ini proteinnya tinggi nih, yang 30% up ke atas. Jadi enggak masalah ini dikasih makan apa enggak, ini tetap dikasih makan normalnya ikan. Ini bobotnya satu ekornya 60 gram karena ini jumlahnya ada 15 ekor. Jadi dihitung 60 gram kali 15, 6 kali 15, 9. Nih, pakannya juga porsinya sesuai dengan SOP 3%. Kok kira nggak dikasih makan? Dikasih makan. Yang jadi bahasan itu bukan dikasih makan atau tidak, tapi tentang standarisasi sistem. Paham gak? Standarisasi sistem, bukan masalah dikasih makan apa tidak. Kasih makan sama dikasih makan. Ikannya dari bibit yang unggul, tapi sistemnya nggak standar. Ya ini seperti ini kejadiannya. Cuma 3 jari. Beda sama ini. Tuh. Harusnya ini kalau jadi indukan ini sudah bobotnya mungkin sekitar 3 kilo ini. Oh iya, kemarin ada yang ngomong lagi. Itu mujair batu kali Pak. Duh, ini loh, perbedaan nila hitam sama mujair batu itu signifikan. Ini nanti ya, saya kasih tahu nih. Mujair batu sama nila itu beda, pakai jauh bedanya. Ingat, walaupun nila hitam itu tidak bisa dikatakan mujair, dan mujair segede apapun tidak bisa dikatakan nila. Karena setahu saya, sepengalaman saya selama di ikan, mujair itu paling gede itu 1 kilo, paling gede itu sudah mentok. Itu mungkin ya badannya sudah berlumut itu. Jadi dia bertapa kucita, bertapa itu ya semedi. Jadi kalau ngomong ikan ini 3 tahun ini, besarnya 3 tahun nggak dikasih makan, salah. Salah. Ini tetap dikasih makan sesuai SOP. Yang jadi masalah bukan dikasih makan atau tidaknya, tapi masalah sistemnya. Salahnya di sistemnya. Sistemnya yang salah di mana, Mas? Nih, ini nggak standar. Karena nila, nih habis makan kayak gini kenyang. Dia nanti ketika malam dia ngap muncul ke atas. Nah ngap ini pengaruh. Sebab apa? Dia makan hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk mengembangkan dirinya. Tetap berkembang, tetap bisa besar, tapi lama, mungkin 10 tahun baru bisa besar. Kalau nggak keburu mati ikannya maksudnya. Kemarin ada yang komen juga, Mas saya budidaya ikan nila pakai kolam ras 1x2. Terus untung? Ya untung, betul. Pertanyaannya saya tanya sekarang, tenaganya dihitung apa enggak? Namanya bisnis kan semua harus masuk dalam listnya.
pengeluarannya. Nah, break even pointnya itu ketemu di angka berapa? Misalnya jenengan pakai kolam 1x2, ada dua kolam ya. Oke, pengeluaran untuk listriknya berapa, untuk pakannya berapa, terus waktunya lamanya berapa, itu jenengan harus perhitungkan. Terus tenaganya jenengan, karena ini bisnis, belajarnya untuk bisnis. Oke, kalau untuk belajar memahami sistem, ingat, belajar memahami sistem, bukan memakai sistem tapi memahami sistem. Oke, saya perbolehkan, nggak apa-apa. Jadi gini, orang belajar budidaya ikan nila pakai sistem RAS, belajarnya pakai sistem RAS, tahu teorinya. Yang jadi masalah, tahu cara kerjanya enggak. Bioflok, belajar bioflok, teorinya tahu, terus tahu cara kerjanya enggak. Makanya gini, banyak orang yang sering gagal dalam budidaya ikan memakai sistem-sistem yang ada, yang katanya bonafit, mutakhir, dan lain sebagainya. Ya karena dia nggak tahu sistemnya, cara kerja sistemnya itu nggak tahu. Ya, cara mengetahui cara kerja sistemnya, naik konten. Ini kepanjangan ini udah berapa menit? 6 menit. Nah, jadi gitu. Untuk selanjutnya, supaya jenengan tidak gagal dalam belajar. Satu, jenengan harus paham cara kerja sistem yang panjenengan pakai. Mas, ini saya pakai sistem RAS, nggak pakai biobol, nggak pakai kalnes umpamanya, terus pakainya cuma karang jahe. Bisa. Jenengan yang harus pahami itu tipikal karakter air di tempat jenengan. Itu yang harus jenengan pahami. Jangan cuma memakai sistem yang textbook, misalnya jenengan belajar dari mana diterapkan di tempat panjenengan, ya yang nggak jadi. Karena apa? Tipikal karakter air itu beda-beda. Contoh ini, air ini mau sampai kapanpun nggak bisa pakai sistem bioflok. Nggak bisa ini air di tempat saya. Kenapa nggak bisa? Nah, sudah pernah saya coba. Saya kasih lactobacillus atau bakteri starter, mati semua, airnya bau. Itu berarti nggak jadi. Itu seperti itu. Ini bisanya pakai apa? Pakai sistem RAS. Kayak gitu. Oke, oke. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Semoga membantu. Jadi kalau ada yang ngomong ini nggak dikasih makan, ini mujair batu. Waduh, enggak. Ini ikan nila bibitnya bibit unggul, tapi dia nggak mau besar karena kesalahan di tekniknya. Oke, semoga tayangan saya bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik.